Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, Bapak Ibu Guru, para siswa, atau siapapun yang sedang menyaksikan channel ini, saya doakan semoga kalian semua dalam kondisi yang sehat walafiat, selalu semangat dalam belajar, dan semoga rezekinya senantiasa dilancarkan. Amin ya robbal alamin. Oke, ketemu lagi di channel saya. Pada pertemuan kali ini saya akan melanjutkan materi matematika kelas 4 semester 2 masih di bab bangun datar. Jika pada video sebelumnya saya sudah membahas tentang segi banyak lalu dilanjutkan dengan keliling bangun datar. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan tentang luas bangun datar. Oke, langsung saja kita menuju ke bab luas bangun datar. Oke, pada kelas 4 ini, bangun datar yang akan kita bahas itu seperti halnya pada bab keliling kemarin, yaitu hanya ada 3 buah bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Oke, insya Allah ketiganya ini akan kita kupas tuntas bagaimana cara mencari luas bangun datar tersebut. Namun, saya ingatkan kembali bahwa mohon dukungan channel ini agar lebih berkembang lagi dan saya lebih bersemangat lagi. Mohon teman-teman semuanya untuk mendukung channel ini dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Semoga kedepannya channel ini semakin bermanfaat bagi banyak orang. Oke, langsung saja kita mulai ke luas persegi panjang. Misalnya ada sebuah kotak yang terdiri dari kotak-kotak persegi kecil di sini. Apabila kita ditanya berapa persegi satuan yang menyusun persegi panjang di samping, maka bisa saja kita jawab secara manual, yaitu kita hitung kotaknya satu persatu dengan cara diberi nomor seperti ini. Nah, ternyata berdasarkan gambar tersebut itu panjangnya di sini adalah 8 kotak ya, 8 satuan dan lebarnya adalah 3 satuan. Dan ternyata jumlahnya ada 24. Nah, sehingga untuk menghitung banyaknya persegi satuan itu dilakukan dengan cara 8 kali 3 atau 24 satuan luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa luas sama dengan panjang kali lebar, atau kalau disingkat L besar itu sama dengan P kecil dikali dengan L kecil. Untuk lebih mudah untuk memahami, mari kita menuju ke contoh soal. Untuk yang pertama, carilah luas persegi panjang berikut ini. Nah, di situ ada gambar persegi panjang yang tersusun dari kotak-kotak persegi, yang mana itu ukuran panjangnya adalah 9 kotak ya, ini 9 ya. Lalu lebarnya adalah 4 kotak. Maka di sini penyelesaian kita tulis dulu bahwa panjangnya adalah 9 satuan dan lebarnya adalah 4 satuan, sehingga L besar atau luas itu bisa dicari dengan cara P kecil dikali L kecil atau panjang dikali lebar. Sehingga hasilnya 9 dikali 4 sama dengan 36 satuan luas ya. Jadi persegi panjang ini terdiri dari 36 persegi-persegi kecil. Oke, menuju ke contoh soal yang kedua. Sebuah persegi panjang mempunyai ukuran panjang 16 cm dan lebar 9 cm. Berapakah luas persegi panjang tersebut? Dengan cara yang sama seperti tadi, kita bisa menjawab bahwa L besar sama dengan P kecil dikali L kecil atau panjang kali lebar, sama dengan 16 cm dikalikan dengan 9 cm. Nah, di sini 16 dikali 9 adalah 144, sedangkan cm dikali cm itu adalah cm pangkat 2 atau cm persegi. Nah, di sini cara membacanya adalah 144 cm persegi ya. Bilangan persegi itu apa? Bilangan persegi adalah bilangan pangkat 2 ya. Insya Allah nanti setelah bab luas persegi akan saya bahas di video ini juga ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bab yang bagian yang kedua, yaitu luas persegi. Misalkan ada gambar seperti ini, yang mana persegi yang besar itu tersusun dari persegi-persegi yang kecil. Kalau kita ditanya ada berapa persegi satuan yang menyusun persegi di samping, nah dengan cara yang sama seperti tadi, kita tinggal mengalihkan ke samping dan juga ke atas di sini, yaitu 5 kali 5 sama dengan 25 satuan luas. Tapi yang membedakan dengan persegi panjang tadi bahwa dalam persegi itu tidak ada panjang, tidak ada lebar ya. Jadi semuanya sama, yaitu S atau sisi ya. Sehingga luas persegi bisa dicari dengan sisi kali sisi, atau kalau kita
tulis menjadi L besar sama dengan S kali S, atau L sama dengan S pangkat 2 atau S kuadrat. Oke ya. Langsung ke contoh soal. Yang pertama, hitunglah banyaknya persegi satuan yang menyusun persegi berikut ini. Nah, ini ada gambar seperti ini ya. Di sini ukurannya adalah 6 satuan dikali 6 satuan, sehingga penyelesaiannya L atau panjang sisi itu sama dengan panjang sisi sama dengan 6 satuan. Nah, sehingga L sama dengan S kali S sama dengan 6 kali 6 itu sama dengan 36 satuan luas. Ya, jadi persegi tersebut terdiri dari 36 persegi-persegi yang kecil. Contoh yang kedua, berapakah luas persegi yang ukuran sisinya 16 cm? Kita jawab seperti tadi. L besar sama dengan S kali S sama dengan 16 cm dikali 16 cm itu sama dengan 256 cm persegi ya. Cara membacanya 256 cm persegi. Jadi udah dapat kesimpulan ya bahwa persegi panjang itu luasnya P kali L, sedangkan persegi itu S kali S atau S kuadrat. Nah, sesuai dengan janji saya di depan tadi bahwa setelah bab luas persegi ini saya akan memberikan tentang bilangan persegi atau bilangan pangkat 2 ya. Bilangan pangkat 2 ya. Jadi dalam menghitung luas bangunan persegi itu sangat penting bagi kita untuk mengetahui bilangan persegi atau pangkat 2 ya. Jadi pangkat 2 itu adalah mengenai suatu bilangan dengan bilangan itu sendiri ya. Jadi contohnya seperti ini. 5 pangkat 2 itu berarti 5 kali 5. Hasilnya adalah 25 ya. 6 pangkat 2 itu berarti 6 kali 6. Berarti hasilnya 36. 11 pangkat 2 itu 11 kali 11, hasilnya 121 dan sebagainya. Ini hanya contoh-contoh saja ya. Oke. Nah, untuk mempermudah perhitungan luas persegi, setidaknya untuk teman-teman kalian yang masih kelas 4 itu alangkah lebih baiknya apabila bisa menguasai atau menghafal bilangan kuadrat ya, minimal mulai 1 kuadrat sampai dengan 30 kuadrat ya. Karena angka-angka ini sering sekali ya muncul dalam soal-soal ulangan atau latihan ataupun semesteran ya. Jadi 1 kuadrat sampai 30 kuadrat ini alangkah lebih baiknya jika dihafalkan. Karena misalnya ada contoh soal seperti ini. Berapakah luas persegi yang panjang sisinya 18 cm? Nah, ini kalau kita sudah hafal 18 kuadrat itu kan akan lebih cepat menjawabnya ya. Seandainya ada soal seperti ini dan soalnya pilihan ganda, itu kita udah langsung cepat dapat memilih yang mana. Kalau ada persegi yang panjang sisinya 18 cm, ya tentu saja luasnya sama dengan 18 kali 18 atau hasilnya adalah 324 cm persegi ya. Jadi kalau kita sudah hafal 18 kuadrat, tentu saja hal ini tidak sulit untuk mencari berapa luas persegi tersebut. Oke ya. Nah, kebalikan dari pangkat 2 atau kebalikan dari bilangan persegi, di situ ada akar kuadrat ya, atau akar pangkat 2. Jadi kebalikan dari pangkat adalah akar ya. Nah, dilambangkan dengan seperti ini, tanda seperti ini. Nah, tanda seperti ini dibaca akar kuadrat dari sekian gitu ya. Jadi bilangan yang akan dicari akar kuadratnya itu ditempatkan di daerah titik-titik ini ya. Ini dibaca dengan akar kuadrat atau akar pangkat 2 dari sekian gitu ya. Jadi misalkan 2 pangkat 2 itu kan 4 ya. Jadi 2 pangkat 2 itu 2 dikalikan dengan dia sendiri, berarti 2 kali 2 sama dengan 4. Nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4 artinya akar kuadrat dari 4 itu adalah 2 ya. Jadi ya, coba lagi ya. 3 pangkat 2 itu adalah 3 kali 3 atau sama dengan 9. Artinya apa? Ada yang bisa menjawab? Oke, betul ya. Akar kuadrat dari 9 adalah 3. Coba sekali lagi. 10 kuadrat itu sama dengan 10 kali 10 atau 100. Itu artinya apa? Oke, betul sekali. Akar kuadrat dari 100 adalah 10. Oke ya. Semoga ini mudah dipahami. Oke, kita ke contoh soal. Yang pertama, di situ hitunglah 4 kuadrat ditambah akar kuadrat dari 36, dan yang B akar kuadrat dari 64 dikalikan dengan 2 pangkat 2. Nah, soal yang kedua, berapakah panjang sisi persegi yang luasnya 81 cm persegi? Oke ya, kita jawab satu persatu di sebelah kanan aja ini. Oke, untuk nomor 1 yang A,
4 kuadrat ditambah akar kuadrat dari 36 itu berarti sama dengan 16 ditambah 6 ya. Karena 4 kuadrat itu 4 kali 4 sama dengan 16. Sedangkan akar kuadrat dari 36 itu sama dengan 6. Dari mana kita tahu? Ya karena 6 kuadrat adalah 36. Maka kebalikannya, akar dari 36 sama dengan 6. Sehingga 16 ditambah 6 sama dengan 22. Oke, menuju ke soal yang B. Akar kuadrat dari 64 dikalikan 2 pangkat 2 itu sama dengan 8 kali 4. Jadi 64 ini kan jika di akar kuadrat hasilnya 8. Kenapa? Karena 8 pangkat 2 hasilnya adalah 64. Sedangkan 2 pangkat 2 ini adalah 4. Sehingga 8 kali 4 sama dengan 32. Oke, mari kita jawab untuk soal yang kedua. Untuk mencari luas persegi, di sini kan caranya seperti yang saya jelaskan di depan tadi, bahwa luas persegi itu bisa dicari dengan cara S kuadrat atau S kali S. Namun di soal yang kedua ini, luasnya sudah diketahui, kita ditanyakan panjang sisi dari persegi tersebut. Maka untuk mencari panjang sisinya bisa diperoleh dengan cara akar kuadrat dari luasnya ya. Jadi akar dari L. Nah, karena di sini luasnya adalah 81 cm persegi, maka S-nya bisa dicari dengan akar kuadrat dari 81 cm persegi atau sama dengan 9 cm. Jadi, panjang sisi persegi tersebut adalah 9 cm ya. Jadi udah dapat kesimpulannya ya bahwa untuk luas persegi apabila diketahui panjang sisinya dan disuruh mencari luasnya, maka caranya adalah S pangkat 2. Nah, sebaliknya apabila luasnya sudah diketahui lalu disuruh mencari berapa panjang sisinya, maka akar pangkat 2 atau akar kuadrat dari L. Nah, di sini kebetulan dari tadi yang saya contohkan adalah akar kuadrat dari bilangan-bilangan yang kecil ya, 36, 64 ya, 100. Ini kan mudah ya, kita tahu akar kuadratnya. Nah, bagaimana jika angka-angkanya itu besar, maka insya Allah ada video tersendiri nantinya saya ajarkan bagaimana cara cepat penarikan akar kuadrat. Tapi tentu saja tidak dalam video ini ya, karena kalau di sini nanti akan terlalu panjang videonya. Untuk itu nanti ada pembahasan tersendiri tentang penarikan akar kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke luas bangun datar yang ketiga, yaitu luas segitiga. Oke, segitiga itu hanyalah segi 4 yang dibelah ya. Segi 4 yang dibagi 2 itu menjadi segitiga. Jadi misalnya di sini ada persegi panjang dengan ukuran P dan L, panjang dan lebar. Nah, kita tahu bahwa luas persegi panjang di samping adalah panjang kali lebar ya. Dari mana? Karena di depan tadi sudah saya jelaskan ya. Luas persegi panjang itu bisa dicari dengan cara P kali L. Nah, seandainya persegi panjang ini dibelah menurut diagonalnya, jadi jika persegi panjang ini dipotong menurut diagonalnya miring seperti ini ya. Nah, dari sini ke sini misalnya kita bagi 2 seperti ini ya, kita geser ke bawah lalu kita belah ya, seperti ini. Nah, otomatis luas tiap belahan itu tentu saja setengah dari luas semula ya. Jadi setengah dari luas semula atau setengah dikali P kali L. Nah, dalam segitiga namanya bukan panjang dan lebar ya, tetapi alas dan tinggi. Sehingga untuk mencari luas segitiga bisa didapat dengan cara setengah kali alas kali tinggi, atau kalau disingkat L sama dengan setengah kali A kali T. Oke, untuk lebih memahaminya kita menuju ke contoh soal. Di sini saya punya 3 buah segitiga ya. Nah, hitunglah luas masing-masing segitiga berikut ini. Yang pertama ada segitiga dengan panjang alas 12 cm dan tinggi 5 cm. Yang kedua ada segitiga dengan alas 9 cm dan tinggi 4 cm. Dan yang ketiga ada segitiga dengan alas 7 cm dan tinggi 10 cm. Awas di sini 10 cm ini bukan sisi miring ini ya, karena yang namanya garis tinggi itu harus tegak lurus terhadap garis alas ya. Jadi 10 itu terhitung jarak dari puncak sini sampai kalau ditarik garis tegak lurus sehingga pertemuan atau perpanjangan dari garis alas ini ya. Jadi di sini alasnya 7 dan tingginya 10. Mari kita jawab satu persatu penyelesaiannya. Kita tahu bahwa luas segitiga tadi sudah saya jelaskan
L sama dengan setengah kali A kali T atau setengah kali alas kali tinggi. Lalu yang A berarti kita bisa menjawab dengan mudah, yaitu setengah kali 12 kali 5 ya, karena alasnya 12 dan tingginya 5 sehingga hasilnya adalah 30 cm persegi. Dengan cara yang sama, yang B sudah ada yang bisa menjawabkah? Untuk yang B itu setengah kali 4 kali 9. Hasilnya adalah 18 cm persegi. Bagaimana dengan yang C? Mungkin sudah ada yang menemukan? Oke, untuk yang C, L sama dengan setengah kali 7 kali 10. Hasilnya adalah 35 cm persegi. Oke ya, demikianlah tiga buah rumus luas bangun datar, yaitu persegi panjang, persegi, dan segitiga. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semuanya, khususnya bagi kalian siswa-siswi kelas 4. Oke ya, jika sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan atau terlalu cepat dalam saya menjelaskan. Sampai ketemu lagi di video-video saya selanjutnya. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.